Welcome to Suamalam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-19 di channel Suamalam. Cerita ini adalah kontribusi dari salah seorang teman Suamalam yang namanya Mas Abed. Ini nama samaran ya. Jadi request dari Mas Abed untuk ngehindarin hal-hal yang gak diinginkan. Kalau ada orang-orang di luar sana yang merupakan tokoh di cerita ini, takutnya ada yang gak terima atau kayak gimana. Jadi Mas Abed minta supaya nama semua tokoh yang ada di sini dan lokasi tepatnya cerita ini terjadi itu bakal gua samarin atau nggak gua sebutin ya. Dan tokohnya juga lumayan banyak, gua nggak bakal sebutin semua nama tokohnya biar nggak bingung ya, karena ceritanya cukup panjang juga. Gue cuman bakal sebutin nama-nama samaran untuk beberapa tokoh yang berpengaruh sama plot ceritanya. Beberapa dari kalian di video-video terakhir banyak yang request lagi, Bang, coba dong cerita-cerita gunung lagi, seru tuh kayaknya. Nah, akhirnya dapat nih dari Mas Abed cerita tentang pendakian. Jadi Mas Abed ini adalah seorang pecinta alam. Kebetulan Mas Abed juga masih remaja ya orangnya, masih di bangku SMA. Jadi dia adalah anggota dari organisasi Sispala, Siswa Pecinta Alam, di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat sana. Cuman gue nggak bisa sebutin ya, ini persisnya daerah mana, pokoknya di Nusa Tenggara Barat aja. Dan ini adalah kejadian yang dialami oleh Mas Abed dan teman-temannya, bareng-bareng nih ngalaminnya, di sebuah pendakian gunung yang ada di Nusa Tenggara Barat. Salah satu gunung deh tuh, terserah kalian mau nebak yang mana. Kalau misalnya ada yang bener-bener kayaknya, wah gue tahu nih dari ceritanya, dari lokasinya, gambarannya gitu kan, gue tahu nih gunungnya mana. Gak usah di-spill di komen ya. Takutnya ada pihak-pihak yang gak suka ini diceritain. Pokoknya kita enjoy ceritanya aja. Biar nggak terlalu lama karena cukup panjang nih plot ceritanya. Gue juga agak kerepotan buat ngafalinnya. Tapi gue personally suka sama cerita ini karena nggak cuman mistisnya, plotnya, kisahnya, perjuangan mereka, survivalnya itu bagus banget dan banyak yang bisa kita ambil dari sini ya. Jadi biar nggak berlama-lama, kita mulai aja ceritanya. So, Mas Abed. Mas Abed ini seorang kayak yang gue bilang tadi ya, seorang siswa SMA yang juga merupakan anggota komunitas Sispala, Siswa Pecinta Alam. Nah, Sispala itu biasanya tiap tahun itu punya satu event wajib. Setiap anniversary komunitas ya. Setiap ulang tahun komunitas, paling enggak di komunitasnya si Mas Abed ini, itu tuh ada ritual. Mereka akan milih satu gunung untuk didaki sama beberapa orang yang udah dipilih untuk ngejalanin misi tancap bendera gitu. Jadi mereka harus bawa bendera Sispalanya lah gitu, yang ada logo Sispala mereka, harus ngedaki gunung itu sampai puncak ya, sampai summit, dan nancepin benderanya itu di puncak. Itu setiap tahun tuh wajib, dan mendapatkan misi ini tuh kayak sebuah kehormatan lah untuk mereka-mereka yang dipilih gitu. Nah, kebetulan waktu itu Mas Abed jadi salah satu orang yang dipilih untuk ngedaki gunung ini yang nggak bisa gue sebutin namanya. Dan ada beberapa orang lagi yang dipilih untuk ngejalanin misi ini. Waktu itu totalnya ada 6 orang. Walaupun sebenarnya salah satu dari mereka itu bukan anggota Sispala dari sekolah itu ya, tapi dari sekolah lain. Intinya ada 6 orang lah. 5 orang dari Sispalanya si Mas Abed, 1 orang dari Sispala lain. Joinan gitu ya, entah alasan apa gue juga nggak tahu. Intinya mereka berenam. Dan mereka juga udah dikasih budget juga sama komunitasnya ya, sama abang-abang seniornya, abang-abang alumninya. Udah dikasih ini budget segini, pokoknya gimana caranya nih kalian cukup nih. Dari berangkat sampai ngedaki, semua logistik, semua akomodasi di sana, sampai balik lagi, sampai laporan bahwa misinya udah tuntas, udah selesai, ini budget harus cukup. Dan waktu itu katanya budgetnya sangat terbatas gitu, terbatas banget. Bisa dibilang malah hampir kurang gitu. Jadi harus bijak-bijak makainya. Kebetulan sekolah mereka ini sama lokasi gunungnya itu beda pulau. Itu kenapa mereka butuh budget untuk akomodasi ya, yang cukup gede sebenarnya butuhnya. Jadi mereka harus nyebrang pulau dulu, baru mereka
bisa ngedaki gunung itu. Nah, kebetulannya lagi rumahnya si Mas Abed itu ada di pulau yang tempat gunung itu berada gitu. Jadi si Mas Abed ini emang ngerantau dia sekolahnya. Singkat cerita, mereka udahlah siap-siap di tempat asalnya ya, di lokasi sekolahnya mereka udah siap-siap semua di base camp asalnya sampai akhirnya mereka nyebrang pulau, nyampe di pulau tujuan. Nah, di sana itu karena ada rumahnya Mas Abed di sana, untuk menghemat biaya, akhirnya mereka mulai awal perjalanannya di sana. Mereka bakal stay di sana dulu di rumahnya Mas Abed, rumah keluarganya Mas Abed, dan prepare segala macam kebutuhannya, check and recheck lagi semuanya itu di sana. Kita mulai ceritanya dari poin di mana mereka ini siap-siap di rumahnya Mas Abed ya. Waktu itu nggak dikasih tahu juga itu hari apa. Pokoknya mereka udah stay di rumahnya Mas Abed dan rencananya hari itu adalah hari dimana mereka harus persiapin semua logistik. Belanja kebutuhan ya ke pasar segala macam. Karena kan tinggalnya di rumah Mas Abed ya. Jadi mereka tadinya mau nitip nih ke orang tuanya Mas Abed yang mau ke pasar. Mau nitip dong Bu untuk beli logistik kayak gini. Sambil izin juga kan ngasih tahu kalau nanti mau ngedaki. Rencananya mereka ngedaki itu 2 hari 1 malam. Karena bener-bener cuman untuk ngejalanin misi. Nyampe puncak, tancap bendera, foto-foto, dokumentasi, udah balik gitu. Balik lagi ke pulau asalnya mereka. Jadi 2 hari 1 malam ya. Itu nggak butuh logistik yang banyak. Bener-bener pas 2 hari 1 malam untuk 6 orang. Nah, cuman waktu itu ibunya Mas Abed bilang, kenapa nggak bawa makanan jadi aja gitu. Jadi akhirnya di cancel tuh rencananya untuk beli logistik, dibuatin makanan jadi sama ibunya Mas Abed. Jadi ada teri, ada orek tempe, biasa makanan-makanan yang bisa bertahan lama, paling cuma diangetin doang gitu kan. Untuk mempersingkat waktu juga mereka nggak harus masak-masak. Sama dimodalin makanan-makanan yang cepet lah gitu masaknya, kayak mie instan ada beberapa bungkus dikasih sama sosis gitu, dibawain gula juga untuk energi kan, dibawain jelly juga untuk dibuat di atas sana buat nahan dehidrasi gitu. Jadi si ibunya Mas Abed nih udah cukup terbiasa lah, karena Mas Abednya sendiri juga kan udah sering naik turun gunung gitu. Jadi udah tahu logistik apa aja, udah disiapin semua. Mereka nunggu sampai malam untuk berangkat. Nah, malam itu untuk berangkat menuju base camp di kota di mana gunung itu berada, itu mereka masih harus travel lagi tuh, harus jalan lagi dari rumahnya Mas Abed ke sana, butuh waktu kurang lebih 8 sampai 10 jam. Tergantung waktu, tergantung cuaca. Nah, untuk ngehemat biaya, waktu itu Mas Abed kebetulan ada keluarga yang bisa dipinjemin mobilnya. Mobilnya waktu itu kayak mobil pick up atau truk gitu lah, mobil yang bak terbuka. Disewa tuh waktu itu untuk diantarin ke kota tujuan. Mereka berangkat jam 10 malam. Mereka berangkat jam 10 malam dari rumahnya Mas Abed menuju ke kota tujuan. Naik truk itu ya. Pick up lah mungkin ya. Naik pick up terbuka. Semuanya duduk di belakang. Biasa kan seru-seruan. Sayangnya malam itu saat mereka jalan, cuaca itu agak nggak mendukung. Jadi udah mulai angin gitu kan di tengah perjalanan, terus tiba-tiba rintik-rintik, lama-lama hujan deras dan jadi badai gitu. Jadi hujannya tuh kencang banget. Nah, di situ mereka sempat nutupin lah si bak terbukanya itu pakai fly sheet. Jadi kayak terpal tipis gitu. Tapi sebenarnya kan karena itu tipis masih terbuka gitu, masih angin-anginan. Nah, dari atas sana udah mulai kelihatan ada satu orang yang fisiknya itu nggak begitu kuat dibanding sama teman-teman yang lainnya. Kita sebut aja namanya itu Mas Nabeb. Nah, di perjalanan itu si Mas Nabeb ini udah kedinginan banget gitu, kedinginan parah, udah lemes, bahkan sampai muntah-muntah di atas pick up itu gitu. Ini sebenarnya udah jadi concern nih buat yang lainnya. Aduh, ini fisik nih anak gimana ya, kok fisiknya lemah banget gitu kayaknya. Padahal ini juga bukan kali pertama si Mas Nabeb itu ngedaki gitu. Tapi entah kenapa malam itu mungkin persiapan mental dan fisiknya dia kurang, dia jadi ngedrop. Mulai dari perjalanan itu dia udah ngedrop gitu. Dan yang lain itu udah kayak yang concern mereka tuh udah ke situ, udah ke Mas Nabeb, termasuk Mas Abed ini sendiri gitu.
Ya mereka ngasih perhatian lah, ngasih obat mungkin, ngasih segala macam gimana caranya biar bertahan lah gitu. Mereka lanjutin perjalanan terus sampai akhirnya mereka sampai di kota tujuan itu keesokan harinya ya, sekitar jam 7 pagi itu mereka nyampe. Sekitar jam 7 pagi di situ mereka sempat nyari sarapan dulu kan, nyari warung terdekat gitu. Sarapan dulu di situ. Sempat nanyain juga nih Mas Abed, nanyain kondisinya si Mas Nabeb nih. Beb, gimana? Kuat nggak nih kita gitu? Kuat. Ayo kita lanjut, paling makan juga nanti balik lagi gitu staminanya, balik lagi energinya. Makanlah semua. Tapi habis makan, si Mas Nabeb ini bukannya fit lagi, tapi dia malah muntah-muntah lagi gitu. Keluar lagi makanan yang dimakan tadi. Aduh, ini gimana ya, kata yang lain kan. Gimana nih, kok dia kayaknya bakal sakit nih anak gitu. Kayaknya bakal nggak kuat. Masalahnya adalah dalam misi ini tuh kayak yang gue bilang tadi, ini misi setahun sekali dan bebannya itu cukup berat untuk mereka yang terpilih karena dipercayakan oleh satu komunitas gitu. Nah jadi si Mas Nabebnya ini sendiri kayak pantang pulang lah, pokoknya kita bener-bener harus nyampe di atas, harus bisa nancepin nih bendera gitu. Gimana Beb, lanjut gak Beb gitu? Kuat gak? Kuat, insya Allah kuat, yuk kita lanjut. Mereka putusin untuk lanjut akhirnya. Selesai sarapan semuanya, selesai adegan drama muntah-muntahan segala macam itu, mereka ngelanjutin perjalanan beberapa jam lagi sampai ke base camp. Sampai ke base camp kaki gunung ya, sebelum akhirnya mereka ngelanjutin pendakian. Mereka nyampe di base camp itu sekitar jam 10 pagi. Nah, di situ mereka sempat istirahat lah sebentar, registrasi segala macam. Ya sambil nungguin si Mas Nabeb ini pulih lagi lah gitu energinya, baru jalan. Mereka sempat ya istirahat, nanya-nanya juga sama pendaki-pendaki yang ada di sana karena mereka berenam itu belum pernah ada yang ngedaki gunung ini. Jadi ini benar-benar pendakian pertama mereka di gunung ini dan mereka nggak bawa guide, mereka nggak ada satu orang pun yang pernah tahu jalur ini sebelumnya. Jadi ya mereka harus nanya-nanya. Untungnya di base camp juga kan biasanya ada map ya, ada peta pendakian yang ngasih estimasi gitu, patokan-patokan pos-posnya itu apa aja, terus perjalanan dari pos ini ke pos ini tuh berapa lama waktu ditempuhnya. Jadi mereka bisa sekalian istirahat di base camp, sekalian planning nih, nanti gimana nih kita ngedakinya, strateginya, kita berangkat dari jam berapa ke jam berapa, logistiknya pembagiannya seperti apa. Intinya mereka semuanya planning di situ. Oke, selesai mereka ngelakuin semuanya di base camp. Mereka akhirnya memutuskan untuk jalan itu jam 10 lewatan gitu ya. Nggak begitu lama juga mereka di base camp. Nah sebenarnya dari base camp menuju ke gerbang rimba itu bisa ditempuh dengan nyewa gojek. Nyewa ojek maksud gue ya, dengan nyewa ojek. Nah itu kalau misalnya mereka nyewa ojek, itu mereka cuma butuh waktu setengah jam doang tuh. Dari base camp sampai ke gerbang rimba. Nanti di gerbang rimba mereka baru lanjutin jalan tuh kan ke pos 1, pos 2 dan lanjut terus sampai atas gitu. Tapi kayak yang gue bilang tadi, budget mereka tuh tipis banget dan mereka mutusin untuk udah kita jalan aja deh, kita nggak usah naik ojek. Karena waktu itu biayanya tuh mahal banget ya. Biayanya itu katanya Mas Abed, satu orang itu 150.000 biaya ojeknya ya. Dari base camp ke gerbang rimba. Mereka kan berenam tuh, jadi lumayan banget. Itu udah lebih dari setengah budgetnya mereka gitu. Tapi karena ini baru mulai gitu kan, hari pertama dan ini adalah step awal, jadi semua energinya masih fit. Gimana, siap jalan? Ya ayolah jalan-jalan. Oke, semua setuju, jalan akhirnya. Mereka jalan dari base camp sampai ke gerbang rimba, itu ngelewatin jalur-jalur perkampungan biasanya ya, masih banyak rumah-rumah, mungkin ngelewatin sawah-sawah gitu. Itu mereka perjalanan sekitar 2 jam. Nah di perjalanan itu tuh sebenarnya si Mas Nabeb tadi itu masih belum fit-fit banget. Jadi dia sedikit-sedikit istirahat, terus kelihatan kayak keliangan, masih sempat mual-mual dan muntah-muntah juga gitu. Jadi yang tadinya jalannya itu agak kebagi jadi 2 kelompok, jadi 3 kelompok. Akhirnya mereka mutusin, udah kita pokoknya bareng-bareng aja, takutnya si
Nah, Beb ini ketinggalan apa gimana gitu kan. Kita tetap jalan bareng-bareng. Jadi agak lama tuh mereka. Sampai ke gerbang rimba itu udah cukup siang gitu, jam 2-an, dan energi juga udah lumayan kekuras gitu kan. Nah, dari gerbang rimba itu kan udah mulai masuk hutan ya, udah vegetasi udah mulai ketutup. Nah, di sini mereka udah mulai serius nih, ibaratnya udah mulai oke, semuanya alert ya, semuanya waspada, takut kenapa-napa. Mereka jalan pelan-pelan menuju ke pos 1. Nah, mereka menuju ke pos 1 kalau berdasarkan map itu butuh waktu kurang lebih 1,5 jam. Nah, pas mereka jalan, mungkin karena itu jalur baru gitu buat mereka, belum pernah ada yang ke sana. Ditambah lagi Mas Nabeb juga kondisinya kayak begitu ya kan. Agak sakit-sakitan, dikit-dikit istirahat. Di luar perkiraan mereka, mereka jalannya tuh jauh lebih lambat gitu. Atau untuk mereka saat itu terasanya kayak jauh lebih panjang gitu perjalanannya. Sampai akhirnya mereka nyampe di pos 1 itu udah jam 3 siang. Sebenarnya mereka tuh kan udah merencanakan 2 hari 1 malam. Nah, jadi rencananya malam itu tuh hari pertama, malam itu mereka udah sampai pos 3 yang tengah malamnya mereka udah siap untuk ngedaki gitu. Tapi nyampe pos 1 tuh jam 3 siang dan itu udah mulai melenceng dari jadwalnya mereka. Udah mulai jadi concernnya mereka juga. Ini sempat gak ya gitu. Mereka nyampe pos 1, mereka istirahat di sana, mereka makan gitu kan, buka bekal. Itu sempat ketemu juga sama pendaki lokal. Kemungkinan pendaki ini tuh yang lagi ada di pos 1 itu baru turun. Karena beberapa hari sebelumnya itu ada hari libur nasional Sumpah Pemuda kalau nggak salah ya. Jadi mereka ngerayain di atas gitu. Nah, ini mereka lagi mau turun, cuman ngecamp dulu di pos 1. Ngobrol-ngobrol lah mereka di sana, biasa basa-basi. Sempat ditanyain kan sama pendaki-pendaki yang ada di situ, "Bang, dari mana?" "Oh, dari kota ini," gitu. "Sama siapa?" "Ini berenam doang." "Iya, ada guest-nya nggak? Ada guide-nya nggak?" gitu. "Nggak, kita nggak pakai guide," gitu. "Ada yang pernah naik ke sini nggak?" "Nggak, kita semua baru naik ke sini." Waduh, kok berani banget gitu kan. "Ya udah, hati-hati aja ntar. Pesan dari kita, pokoknya jangan ngecamp di pos 2 ya. Apapun alasannya, apapun kondisinya, jangan pernah ngecamp di pos 2, langsung lanjut ke pos 3 aja. Kalau mau ngecamp di pos 3 aja." Itu pesan dari pendaki yang ada di pos 1 waktu itu. Itu yang akan mereka ingat terus tuh, karena biasanya pendaki lokal kan lebih tahu ya di sana. Nah, habis puas istirahat, karena kan lagi Mas Nabibnya kondisinya kayak gitu, udah di treatment segala macam, udah makan semua, udah kenyang gitu kan. Energi udah balik semua, kita siap jalan gak nih? Oke, siap jalan gitu. Oke, kita jalan. Mereka lanjut perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Mereka lanjut perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Itu perjalanan harusnya makan waktu sekitar 2 jam ya, kurang lebihnya. Waktu itu mereka nyampe pos 2 itu sekitar jam setengah 6. Jadi udah mulai dekat-dekat waktu maghrib gitu ya. Mereka sempat berhenti lagi di situ, sempat istirahat lagi. Nah, di pos 2 mereka ketemu lagi sama pendaki, satu kelompok pendaki lagi. Nah, terjadi hal yang sama di situ. Kelompok pendaki itu nanyain lagi, "Mas, dari mana?" gitu. "Abang-abang ini dari mana? Udah pernah ngedaki apa belum gunung ini?" gitu. Sama pertanyaannya. Dan lagi-lagi dapat peringatan yang sama. "Bang, ini peringatan dari kita aja ya untuk diingat-ingat. Jangan ngecamp di sini, jangan ngecamp di pos 2 ini. Istirahat boleh gitu, tapi jangan ngecamp di sini. Lanjut aja, naik langsung ke pos 3. Kalau mau ngecamp di pos 3. Pokoknya jangan ngecamp di pos 2 gitu." "Oh iya bang, siap. Ngerti. Terus si Abed sempat nanya nih, "Bang, ke pos 3 perjalanan berapa lama ya bang?" Ini soalnya juga kan ada teman kita yang kayaknya fisiknya juga kurang sehat gitu kan. Nah, di situ diinfoin, kalau dari pos 2 ke pos 3 perjalanan kurang lebih 4 jam bang. Wah, di situ kaget si Abed. 4 jam bang? Iya, 4 jam. Karena menurut peta, menurut map yang mereka foto di base camp tadi, itu harusnya perjalanannya 2 jam gitu. Tapi ternyata katanya ini perjalanannya 4 jam bang gitu.
Segitu 4 jam adalah jangka waktu yang ditempuh sama pendaki lokal gitu. Pendaki yang udah biasa naik turun gunung sana. Kalau misalnya mereka yang baru mungkin bisa lebih kan. Di situ Abed dan teman-temannya udah mulai mikir gitu. Wah, ini kita bisa nggak ya tepat waktu ya? Ini aja sekarang udah mau maghrib gitu. Kalau kita jalan jam 6, perjalanan 4 jam nyampe pos 3, udah jam 10, bisa jadi nyampe jam 11, jam 12 kan. Ditambah lagi sama si Nabeb yang kayak begini kondisinya, bisa lebih lama lagi gitu. Bisa nggak nih kita summit? Ini kita harus pulang atau lanjut ya gitu. Tapi karena sekali lagi ini misi, mereka mutusin udahlah lanjut aja. Oke. Selesai mereka istirahat, selesai mereka isi air segala macam. Kebetulan di pos 2, di dekat pos 2 itu ada sungai ya. Jadi mereka bisa isi air, refill. Mereka lanjutin perjalanan ke pos 3. Mereka akhirnya ngelanjutin perjalanan ke pos 3 itu jam 7 malam. Karena mereka harus istirahat segala macam dulu ya kan. Nunggu semua kondisinya fit lagi. Karena mereka nggak mau terjadi resiko yang nggak diinginkan. Mereka mutusin jam 7 nih. Jam 7 kita lanjut jalan. Nah, jam 7 mereka ngelanjutin jalan nih. Dari pos 2 ke pos 3. Mereka jalan pelan-pelan gitu kan. Kondisi gelap segala macam. Perlengkapan mereka lengkap. Mereka lanjutin jalan. Cuman karena memang terennya, jalurnya masih baru. Jadi mereka lebih berhati-hati. Nah, di situ ujung-ujungnya mereka terbagi jadi 2 kelompok. Jadi Mas Abed bareng sama Mas Nabeb, bareng sama satu lagi, kita sebut aja namanya Mas Fandri. Ini mereka bertiga itu jadi kelompok yang di belakang. Sementara 3 orang lainnya itu jalan duluan. Nah, kata Mas Abed, dia ngebiarin udah kalian bertiga jalan duluan lah. Karena memang yang 3 ini katanya mungkin gak sesering si Mas Abed dan 3 orang yang di belakang ini naik gunung gitu. Jadi egonya masih agak lebih tinggi. Mungkin gak mau atau merasa keberatan kalau jalannya lama-lama. Karena Mas Nabeb ini dikit-dikit muntah, dikit-dikit istirahat. Itu masih kondisinya seperti itu tuh. Akhirnya yang 3 ini dibiarin jalan duluan. Si Mas Abed, Mas Nabeb, sama Mas Fandri jalan belakangan. Terbagi 2 kelompok. Nah, ini yang jalan di belakang nih kayak gitu masih tersendat. Jalan sedikit, istirahat. Jalan sedikit, si Mas Nabebnya muntah-muntah. Sampai katanya Mas Abed, muntahnya tuh semua isi perutnya tuh udah keluar gitu. Sampai yang muntah kuning yang pahit itu loh, muntah empedu tuh udah keluar gitu. Jadi dia udah lemes banget, udah pucet banget. Di situ Mas Abed akhirnya mutusin, Mas Abed ngeberhentiin teman-temannya yang 3 orang yang udah jalan di depan. Guys, kita ganti posisi aja, biar si Nabeb di depan, kita ikutin tempo dia aja gitu. Gak apa-apa lah agak lama dikit jalannya, jangan kepisah-pisah, takutnya nanti si Nabebnya ternyata nggak kuat kenapa-napa, kita bisa backup gitu. Bisa ada yang ngerawat, bisa ada yang ngambil langkah harus ngapain gitu. Oke, ya udah, semua setuju. Akhirnya Mas Nabeb jalan di depan, mereka jalan one liner gitu kan. Biasanya Mas Abed posisinya paling belakang sebagai sweeper gitu. Mereka lanjut jalan lagi dan masih sama lagi. Itu nggak berapa lama mereka jalan ya. Belum jauh lah dari pos 2. Karena sungai yang di pos 2 itu masih kedengeran suaranya gitu. Walaupun udah nggak kelihatan lagi pos 2-nya. Belum jalan jauh, si Mas Nabeb kondisinya makin parah. Dia mulai nunjukin tanda-tanda hipotermia. Karena dia tuh udah mulai keringat dingin. Dia udah mulai, badannya kalau dipegang tuh udah mulai dingin gitu. Tapi dianya tuh ngerasa gerah, ngerasa kepanasan. Sampai si Mas Nabebnya ini pelan-pelan mulai ngebukain jaketnya dia, ngebukain perangkat-perangkatnya dia. Sampai semuanya tuh dibukain gitu. Sampai dia nggak pakai baju sama sekali. Dia cuma pakai rompi yang ada spotlightnya gitu yang nyala kalau kena cahaya. Dia cuma pakai itu doang. Yang lainnya tuh udah sempat khawatir karena udah kelihatan kan, wah ini tanda-tanda hipotermia nih. Biasanya dia sendiri tuh nggak ngerasa kedinginan kalau kena hipotermia. Dia ngerasanya gerah, tapi badannya itu sebenarnya menggigil kedinginan banget gitu. Badannya tuh nggak kuat sama dingin. Nah di situ mereka udah kelihatan, wah nih anak kalau kayak gini terus bisa ngedrop nih, bisa bener-bener hipotermia gitu. Sempat dipaksain sama Mas Abed, Beb, pakai tuh jaket. Di sini dingin banget loh gitu. Tapi dianya karena dia ngerasa kepanasan, dia nggak mau gitu. Dia terus kayak gitu. Ya udah, mereka bisa apa gitu? Mereka ngediemin aja. Mereka terus jalan dan lagi-lagi kayak gitu sampai akhirnya Mas Nabeb itu bener-bener ngedrop banget, yang kayak orang udah nggak bisa jalan lagi lah. Di situ Mas Abed udah berhenti kan,
kelompok mereka udah nggak jalan lagi, udah kayak ngeliatin aduh ini gimana ya gitu. Ini anak kalau kenapa-napa gimana? Karena dia udah mulai lemas dan nafasnya udah mulai susah gitu, udah mulai tersengal-sengal gitu. Akhirnya yang lain disuruh nunggu di situ. Mas Abed minta sama Fandri, sama si Mas Fandri, Ndri, yuk kita naik ke atas berdua, kita cari ada nggak tanah lapang yang kita bisa buka tenda untuk istirahat. Oke, ayo, mereka naik ke atas. Mereka naik ke atas, nyari tanah lapang. Sekitar setengah jam mereka naik, nggak nemu tanah lapang sama sekali gitu untuk istirahat. Gimana nih Ndri gitu? Yaudah, apa kita balik lagi aja ya? Yaudah, balik lagi aja. Balik lagi turun ke bawah ke tempat anak-anak yang lain yang berempat itu nunggu. Kita buka di sana aja. Itu ada tanah sedikit gitu. Cukuplah untuk buka satu tenda yang kapasitas 2 orang, 3 orang. Yang penting si Nabeb ini bisa istirahat dulu gitu. Yaudah, mereka akhirnya balik. Dibuka tuh tendanya di sana. Dibuka tendanya, si Mas Nabebnya dimasukin ke dalam ya kan. Udah diganti tuh, dibukain baju, celana sama si Abed, dibantuin kan. Diganti sama yang baru, diganti sama yang kering gitu. Karena tadi udah basah sama keringat dinginnya dia gitu. Takutnya makin parah hipotermianya dia. Digantiin baju sama baju yang kering, dipakein emergency blanket, dipakein sleeping bag gitu. Bahkan sleeping bagnya sampai dilapis 2 gitu. Nah, jadi di dalam tenda itu cuman ada Mas Abed sama Mas Nabeb doang. Jadi yang ngerawatin Mas Nabeb nih si Mas Abed tadi. Yang 4 nih di luar masak buat api gitu kan, masak air gitu. Di situ si Mas Abed di dalam tenda udah khawatir banget karena kondisi si Mas Nabeb ini bener-bener udah parah banget. Katanya udah kayak orang kena corona gitu loh guys. Nafas itu bener-bener tersengal-sengal yang putus-putus yang sampai kayak gitu, sampai kayak nafas itu nggak masuk gitu. Dan badannya dia tuh dingin banget. Di situ karena mereka udah punya pengetahuan ya tentang kayak hipotermia segala macam. Di situ Mas Abed udah pesimis. Ini anak kayaknya udah nggak bisa bertahan gitu. Si Mas Abed sempat ngelihat ke teman-temannya di luar, terus sempat geleng-geleng gitu, kayak seolah-olah kayak ngomong si Nabeb nggak bisa nih guys gitu. Kayaknya si Nabeb nggak bakal bertahan malam ini gitu. Dan teman-temannya di luar udah cuman nunduk aja gitu kan. Di situ si Mas Abed parahnya lagi dia sempat ngomong gitu. Karena udah pasrah banget kan. Dia sampai ngomong ke Mas Nabeb, "Beb, kamu ikutin saya ya gitu. Ikutin kata-kata saya gitu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dituntun untuk syahadat. Karena di situ Mas Abed tuh udah pasrah banget gitu, kayak wah nih anak nih bakal mati nih malam ini, nggak bakal bisa bertahan. Bener-bener dingin banget dan kondisi dia udah kayak gini. Si Mas Abed itu udah sama sekali udah nggak mikirin misi mereka yang harus ke puncak nancepin bendera. Udah nggak sama sekali mikirin situ. Dia cuma mikir, aduh nih anak nih bakal meninggal malam ini. Dan dia sebenarnya udah pasrah. Karena udah tahu kondisi itu udah parah banget gitu. Dia cuma mikirin nih ntar ngebalikin dia ke sana gimana ya. Ngomong sama keluarganya gimana nanti gitu. Ngomong sama abang-abang senior yang nunggu di sana gimana kalau kita kehilangan 1 orang di misi pendakian ini gitu. Lagi bingung-bingungnya, lagi pusing-pusingnya si Mas Abed, dia udah nuntun si Mas Nabeb buat baca syahadat juga nggak direspon gitu sama si Mas Nabebnya, diem aja. Tiba-tiba si Mas Nabeb ini senyum. Senyumnya lebih ke nyengir meringis sih kalau katanya Mas Abed, karena giginya sampai kelihatan dan itu katanya serem banget. Senyum yang sampai giginya kelihatan gitu. Ngeliatin Mas Abed di situ. Di situ Mas Abed udah ngeh. Wah, ini anak ini bukan Nabeb nih gitu. Ini bukan ekspresinya Nabeb. Ini anak kesurupan gitu. Di situ Mas Abednya sempat ngomong gitu, "Saya nggak takut ya sama kamu gitu. Jangan gangguin kita, jangan gangguin teman saya gitu. Saya nggak takut sama kamu, pergi sana, keluar gitu." Digituin, sempat mendingan. Dia nggak senyum lagi, dan dia udah mulai kayak agak siuman si Nabebnya, udah mulai mendingan gitu. Akhirnya si Mas Abed minta ke teman-teman di luar, tolong buatin air gula dong, air gula gitu. Dibuatin air gula untuk dikasih ke Mas Nabeb supaya energinya
naik lagi gitu. Sepertinya di situ Mas Abed udah tumbuh sedikit harapan kalau si Mas Nabeb ini bisa pulih gitu. Karena momen kesurupan tadi itu dia mikir kayak, wah jangan-jangan ini dia lemesnya bukan karena fisik tapi karena kesurupan aja nih gitu. Udah air gula, kita kasih dia air gula supaya energinya pulih gitu. Dibuatin air gula sama teman-temannya, masuk disuapin gitu, mau disuapin sama si Mas Abed, dikasih gitu kan, tapi dia nggak mau, dia malah senyum lagi gitu. Teman-teman di luar udah ketakutan, yang tadinya mau masuk tenda, mau ikutan gitu, ngelihat si Mas Nabeb senyum lagi, nyengir lagi, nggak berani lagi, ditutup tendanya dari luar, dikunciin tuh Mas Abed sama Nabeb di dalam gitu. Wah di situ udah segala macam lah didoain itu, si Mas Abednya baca doa gitu, apapun lah doa yang dia inget dibaca gitu, gimana caranya supaya si Mas Nabeb nih sadar lagi gitu, udah nggak kesurupan. Akhirnya nggak lama dia sadar lagi. Nah tapi sadarnya itu nggak yang langsung Mas Nabebnya itu bisa ngomong, bisa berkomunikasi lagi. Malah tiba-tiba Mas Nabebnya tuh ngomong sama si Mas Abed, di sini jangan ribut. Di sini jangan ribut, katanya Mas Nabeb. Cuman katanya Abed, suaranya itu bukan suaranya si Nabeb nih gitu. Suaranya itu lebih kayak suara nenek-nenek. Wallahualam ya, itu mungkin dia masih kesurupan apa kayak gimana. Yang jelas menurut Mas Abed itu bukan suaranya si Nabeb ini gitu. Tapi cuman segitu doang, udah dia sadar lagi. Pas sadar lagi sempat ditanyakan, Beb, ini lu kan Beb gitu. Ini kamu kan Beb gitu. Di situ dia udah mulai bisa ngerespon, akhirnya mulai disuapin itu air gula gitu. Disuapin air gula. Di situ si Nabebnya juga sempat udah nggak mau lagi. Udah nggak, pokoknya abisin sampai energi kamu benar-benar pulih lagi, abisin gitu. Pokoknya besok kita pulang, kita nggak usah ngelanjutin misi ini gitu, kita pulang. Nah Mas Nabeb sempat nolak gitu, enggak, pokoknya kita harus sampai atas. Iya terserah kamu lah, pokoknya udah sekarang minum air gulanya dulu gitu sampai habis. Nah di situ sebenarnya Mas Abed udah kayak dia cuma ngiyain aja pendapatnya si Mas Nabeb ini, tapi dia masih kayak, ini kayaknya kita nggak perlu ngelanjutin deh. Di situ Mas Nabebnya udah bisa istirahat. Si Mas Abed keluar ketemu sama teman-temannya, guys, kayaknya besok kita pulang deh, kita pulang aja, kita nggak usah ngelanjutin. Ya nggak apa-apa, kita pulang gitu. Tapi kita lihat kondisi besok juga kayak gimana ya, masih 50-50 lah ini, kita mau lanjut atau mau pulang, tergantung kondisinya si Nabeb juga gitu. Yang jelas malam ini kita ngecamp di sini, karena kalau misalnya kita mau balik, sekarang dari pos 2 ke pos 1 itu banyak banget cabangnya, dan kita tuh orang baru di sini. Takutnya kita nyasar, ditambahkan ini malam lagi kan. Kalau mau lanjut juga nggak memungkinkan nih gitu. Jaraknya masih jauh banget. Mending kita ngecamp di sini. Ya udah malam ini kita ngecamp di sini. Nah, Mas Abed dan salah satu temannya, gue lupa siapa, mungkin si Mas Fandri ya. Itu sempat nyari-nyari lagi nih tempat di sekitar situ yang mereka bisa buka tenda, karena kan cuma satu tenda doang tuh nggak muat berenam di sana. Mereka nyari-nyari. Nah, di situ mereka agak turun di sana. Ada satu sebenarnya mereka nggak nemuin tanah lapang ya, cuman ada satu jalur yang agak lebar. Jadi mereka buka tenda satu lagi, bener-bener di tengah-tengah jalur gitu. Mau gimana lagi kan, mereka buka di situ. Dan jadi mereka malam itu ngebagi 2 kelompok gitu. Si Mas Abed itu sama Mas Fandri sama satu lagi temannya itu di tenda bawah. Sedangkan si Mas Nabeb dijagain sama 2 orang temannya lagi di atas gitu. Udahlah malam itu mereka tidur. Nah tengah malam itu di tendanya Mas Abed itu kan ada Mas Fandri ya. Dan katanya Mas Fandri ini emang orangnya lebih sensitif dari yang lain. Di situ Mas Fandri sempat ngomong, Bet, ini di atas tenda kita kayaknya lagi ada yang terbang-terbang nih, muterin. Wah di situ semuanya udah merinding kan. Wah yang bener lu gitu. Iya nih kayaknya ada yang terbang-terbang. Saya ngerasain nih ada yang terbang-terbang nih kelilingin tenda kita gitu. Ya udah baca doa aja, semua baca doa. Kita istirahat sini, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Tadi kan larangannya kita nggak boleh ngecamp di pos 2 gitu. Ini kan udah lewat pos 2 dikit. Mudah-mudahan sih aman gitu, nggak ada apa-apa gitu. Ya udah akhirnya mereka ngelanjutin tidur tuh di situ. Sampai akhirnya mereka bisa ngelewatin malam itu tanpa gangguan lagi. Mereka bangun besok paginya, subuh mereka bangun. Oke.
Nah, keesokan paginya kan mereka udah bangun gitu kan. Mereka akhirnya nyatu lagi grupnya, masih di tempat yang sama, masih di campnya mereka itu. Mereka sempat istirahat dulu kan, lihat kondisinya si Nabeb. Di situ kondisi Mas Nabeb udah lumayan pulih. Sempat ditanyain tuh, "Beb, gimana? Udah kuat nggak gitu? Udah fit belum?" Udah, alhamdulillah saya udah enakan gitu. "Gimana, kita mau lanjut apa mau pulang nih?" kata Mas Abed. "Lanjut aja lah, nggak enak sama abang-abang di sana gitu. Kita udah dikasih misi loh, ini setahun sekali loh gitu. Maaf ya kalau saya ngerepotin, tapi insya Allah ini udah fit kok." Yaudah, oke kalau gitu kita lanjut pelan-pelan. Sekarang kita istirahat dulu aja di sini, kita masak, kita ngisi air segala macam. Kan sungai juga masih, sungai yang di pos 2 itu maksudnya masih belum terlalu jauh, kita masih bisa ngisi air juga gitu. Ya udah, mereka santai-santai di sana. Di momen mereka santai-santai itu sempat ada cerita dari dua teman mereka yang tidur setenda sama si Mas Nabeb gitu di tenda atas. Nah, kata dua orang ini, tengah malam itu Mas Nabeb sempat, kan Mas Nabeb udah ketiduran ya habis yang dikasih air gula itu. Tengah malam itu Mas Nabeb tuh sempat kebangun dan dia itu senyum dan ketawa di dalam tenda. Nah, disitu kan mereka ketakutan banget. Akhirnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka cuma baca doa doang yang dua orang ini, dan mereka tidur. Akhirnya sampai mereka tidur tuh harus pelukan gitu. Dan mereka tidur kan satu sleeping bag, karena si Mas Nabeb ini pakai 2 sleeping bag kan. Mereka berdua akhirnya tidur satu sleeping bag dan pelukan gitu, saking takutnya. Cuman katanya mereka cuekin, mereka tinggal tidur ya. Akhirnya mungkin Mas Nabebnya berhenti sendiri dan lanjut tidur lagi. Intinya mereka malam itu sebenarnya semuanya dapat gangguan di situ. Sekitar jam 2 siang, mereka akhirnya mutusin, "Ayo kita packing, kita lanjut ke pos 3, yuk kita jalan. Insya Allah kita bisa ngelanjutin misi ini sampai tuntas, walaupun kayaknya kita harus nambah hari nih di sini gitu kan, karena udah lewat. Harusnya hari itu mereka tuh udah selesai misi, paginya mereka harusnya udah summit, dan siang itu mereka harusnya udah balik. Karena besok paginya harus balik lagi ke kota asalnya mereka. Tapi kan karena kondisi seperti itu nggak bisa, mereka harus nambah hari di situ. Concern mereka memang pada saat itu adalah logistik ya, karena yang mereka bawa kan pas-pasan banget. Tapi karena pengalaman mereka yakin harusnya bisalah ini kita. Ayo kita lanjut ke pos 3. Mereka jalanlah ke pos 3 lanjut. Perjalanan kurang lebih ya 3 jam 4 jam gitulah ya. Lebih cepat mereka jalannya karena si Mas Nabeb juga kondisinya udah baikan gitu. Mereka nyampe pos 3 akhirnya jam 2 ya. Sorry tadi maksudnya mereka berangkatnya itu nggak terlalu siang dari tempat mereka camp itu. Mereka berangkatnya mungkin sekitar jam 10-an gitu. 10-11an. Pokoknya mereka nyampe pos 3 itu sekitar jam 2 siang. Nah, mereka nyampe pos 3 itu ketemu sama pendaki lain. Jadi ada satu kelompok pendaki, itu cuma 2 orang ya, cowok cewek. Biasa mereka tegur sapa di situ, nanya-nanya kan. Ternyata yang cowok cewek ini udah berkali-kali gitu, udah lebih dari 20 kali naik ke sini, ke gunung ini, dan mereka emang lagi misi mau naik ini gitu. Jadi bukan mereka turun terus ngecamp di pos 3, tapi mereka emang ngecamp di pos 3 mau naik gitu. Mereka nanya-nanya, "Gimana bang rencananya?" gitu. "Oh iya, kita mau summit malam ini," gitu. Ditanya kelompoknya Mas Abed, ditanya, "Gimana?" "Iya, kita rencananya juga malam ini mau summit, mungkin nanti tengah malam mau jos ya, berangkat dari sini ke langsung ke puncak gitu, ngelewatin pos 4, pos 5 langsung ke puncak gitu, jos gitu sampai pagi baru balik." "Oh gitu ya bang." "Iya, kita," kata yang 2 orang ini, "kita kayaknya mau jalan duluan karena kita mau ngecamp di pos 5 bang," gitu. "Karena kita pengen summitnya tuh lebih pendek, dari pos 5 ke puncak itu lebih singkat gitu. Jadi kita mau jalan duluan, kita mau ngecamp di pos 5 aja ya bang ya, kita tinggal ya," gitu. Nah, mereka pamit di situ. Mereka jalan nih, yang 2 orang cowok cewek ini yang udah sangat berpengalaman ini ya. Mereka jalan duluan ngejos ke pos 5. Nah, di situ di pos 3 mereka sempat ya buka tenda lah gitu kan, istirahat, masak, makan segala macam. Nggak lama sempat turun juga, ada satu kelompok pendaki lagi turun, dan itu lumayan rame ya, sekitar 7, 8 atau 9 orang gitu. Uniknya adalah di kelompok pendaki itu yang pendakinya itu cuma 1 orang. Sisanya itu ada guide, ada porter, ada koki, ada leader gitu, ada tim medis. Jadi kayaknya ini 1 orang yang kaya gitu ya, yang pengen ngerasain ngedaki terus nyewa banyak orang gitu. Nah, si Mas Abed sempat ngobrol-ngobrol nih sama ya porter-porternya gitu kan, guide-guide-nya.
Ini satu orang doang bang yang ngedaki. Iya nih, saya juga baru pertama kali gitu ngajak tamu, cuman satu orang doang yang disewa banyak banget gitu. Sempat ngobrol-ngobrol. Nah, si guide itu nanya ke Mas Abed, bang, kemarin ngecamp di mana gitu? Oh, ngecamp di dekat pos 2 bang. Waduh, ngecamp dekat pos 2. Berani bang? Ya mau gimana lagi, kondisi kayak gini gitu. Ada kejadian apa nggak bang? Digangguin nggak gitu? Ditanyain kayak gitu. Ya sebenarnya ada sih kejadian, kita digangguin. Oh, ya udah bang gitu. Nah, si guide-nya ini nggak nanya lebih lanjut, nggak minta si Mas Abed untuk cerita lebih lanjut. Dia cuma bilang, oh ya udah bang gitu. Sepertinya dia udah tahu juga kalau sebenarnya di pos 2 itu banyak gangguan. Itu kenapa mereka nggak boleh ngedaki, nggak boleh ngecamp saat itu di sekitaran pos 2 gitu. Nah, di situ Mas Abed dan teman-teman sempat ditunjukin juga kalau di pos 3 itu ada sumber mata air ya gitu. Cuman sumber mata airnya itu di dalam gua dan cuman mata air tergenang gitu doang, agak keruh. Cuman itu satu-satunya sumber mata air itu satu-satunya sumber mata air di situ gitu. Jadi mereka sempat diantarin juga ngisi air segala macam. Yaudah bang, kita lanjut turun ke bawah ya. Udah turun ke bawah. Itu kelompok pendaki itu turun ke bawah. Nah, mereka akhirnya, oh ya, yang lupa gue kasih tahu adalah waktu sebelum kelompok pendaki itu turun ke bawah ya, yang rame-rame itu, si Mas Abed sempat ngomong nih ke guide-guide-nya itu, bang, ini kan abang pada mau turun nih, ada sisa logistik nggak bang? Gitu. Karena kita ini nambah hari dan logistik kita pas-pasan. Kalau ada sisa logistik, boleh dong bang barter. Kita masih punya gula 1/2 kilo, boleh nggak gitu untuk kita modal ke atas sampai turun gitu. Nah, untungnya di situ baik tuh, pada baik. Ya, oh ini ada bang, ada mie instan nih, masih ada sisa 3 bungkus. Akhirnya mereka di situ barter mie instan 3 bungkus, dibarterin sama gula 1/2 kilo. Udahlah, di situ kelompok pendaki itu turun akhirnya. Nah, di situ Mas Abed, karena semua logistik di dia mulai buka tuh. Sembari mereka istirahat kan, karena rencananya mereka jalan dari pos 3 tuh masih tengah malam, jadi mereka punya banyak waktu luang di situ. Santai-santai istirahat segala macam. Nah, di situ Mas Abed ngebuka ini semua logistik. Sisa apa aja nih? Mereka kan bawa cukup banyak tapi udah pada dimakanin kan. Sisa apa aja nih dan cukup atau enggak nih kira-kira? Dilihat sama Mas Abed. Di situ mereka masih punya, atau punyanya itu tinggal sisa, ada mie instan 6 bungkus, 3-nya itu dari yang kelompok pendaki tadi, sama sosis 1 bungkus isi 12 biji. Sama mereka masih ada gula sedikit sama jelly gitu. Dipikir-pikir kan, ini kita mau berangkat malam, tengah malam, jam 12 atau jam 1. Kita bisa lanjut jalan, mungkin kita makan di pos 4, terus kita naik, kita lanjut naik dulu sampai summit paginya kita turun, kita bisa makan di pos 4, terus makan di bawah lagi. Ya kurang lebih masih ada 2 kali makan lah gitu. Masih bisa nih kayaknya 2 kali makan, jadi sekali makannya tuh masak 3 mie sama 6 sosis, itu dibagi ber-6. Harusnya masih bisa survive. Oke. Kalau gitu sebagiannya ditinggal di pos 3, sebagiannya lagi dibawa sama mereka. Udah, mereka semua siap-siap. Mereka semuanya siapin mental, siapin fisik sama barang-barang yang akan dibawa untuk summit malam itu. Nah, di situ akhirnya mereka ngelanjutin perjalanan untuk akhirnya summit itu jam 1 malam. Jam 1 malam mereka berenam udah kumpul, mereka jalan. Lanjut jalan, mereka harus ngelewatin pos 4 dan pos 5 baru akhirnya mereka bisa summit. Itu dari awal mereka kan emang udah susah sinyal sama sekali ya, jadi nggak bisa ngabar-ngabarin. Nah, sampai pos 4 itu tiba-tiba HP-nya Mas Abed itu bunyi gitu, cutung, banyak notif masuk. Nah, ternyata Mas Abed di situ entah gimana caranya dapat sinyal, sementara HP dari 5 temennya ini nggak dapat sinyal sama sekali. Di situ dia ngebuka, itu udah banyak banget pesan, udah banyak banget miss call dari orang tuanya Mas Abed, dari senior-seniornya mereka, abang-abangnya mereka di komunitas gitu, nanyain, karena mereka semua khawatir. Harusnya hari itu mereka udah turun, harusnya hari itu mereka udah on the way balik ke kota asal mereka. Tapi kan karena kejadian yang kemarin itu, mereka harus nambah hari. Nah, sinyalnya di situ tuh bener-bener minim banget, kayak cuma 1 bar doang. Jadi si Mas Abed juga nggak bisa ngebalasin pesan-pesan itu. Akhirnya dia mutusin untuk ngebuat status WhatsApp ya.
Dia cuma bilang kayak, "Bang, kita harus nambah nih 1 hari, mungkin cuman status WhatsApp ini yang bisa terkirim dan bisa jadi pemberitahuan ke semuanya," gitu. Jadi dia cuma buat status WhatsApp gitu doang. Dia lanjut jalan lagi. Lanjut jalan sampai akhirnya mereka nyampe di pos 5. Nah, mereka nyampe di pos 5 itu ketemu lagi sama pendaki yang 2 yang lagi ngecamp itu. Yang cowok sama cewek yang udah berpengalaman lebih dari 20 kali naik gunung itu. Di situ kan mereka ketemu, Mas Abed nyapa nih, "Bang, Mbak," gitu. "Gimana? Ini kan lagi ngecamp nih mereka berdua. Gimana rencananya? Mau langsung lanjut summit apa gimana?" gitu. "Kita kayaknya stay di sini dulu, masih mau sarapan dulu, ngopi segala macam. Kalau mau yuk kita ikut sarapan," gitu kan. Nah, si Mas Abednya kan sebenarnya pengen juga karena mereka kelaparan gitu kan. Tapi kan mereka mau ngehemat logistik jadi terpaksa ditolak gitu. "Ya udah Bang, kalau gitu kalau memang masih pada mau sarapan, kita duluan ya, kita lanjut dulu. Nanti mungkin kita ketemu di Kalimati deh ya," gitu. "Kita tungguin Abang sama Mbaknya di Kalimati. Soalnya kita nggak tahu jalan nih dari Kalimati ke puncak tuh dari mana. Jadi nanti minta tolong tunjukin gitu jalannya." "Oh boleh Bang, boleh," gitu. Akhirnya mereka jalan duluan tuh ke Kalimati. Mereka jalan berenam ke Kalimati. Sampai di Kalimati mereka sempat istirahat, mau nungguin yang 2 orang itu kan. Mereka sempat buat jelly di situ. Mereka makan jelly, sarapan pakai jelly doang waktu itu. Sampai akhirnya nggak berapa lama disusul lah mereka sama yang 2 orang itu gitu. Nah, di situ kan mereka ketemu lagi. Mas Abed nanya, "Bang, ini mana ya jalannya untuk ke puncak gitu, untuk summit?" Ditunjukin, "Ini Bang jalannya, nanti kita bakal ketemu sama kayak semacam pos bayangan gitu, ada pos tugu pendaki, pos makam gitu, ada makam pendaki di sana. Nanti dari sana nggak jauh lagi udah nyampe puncak kok," gitu. "Tapi kita jalan duluan ya, ayo kita jalan," gitu. "Oh iya, ya udah," gitu. Nah, mungkin karena mereka udah terbiasa ya, jadi jalannya tuh cepet banget gitu, udah lewat mereka. Yang 6 ini ketinggalan di belakang. Cuman karena udah ditunjukin jalannya, ya udahlah mereka lanjut jalan. Benar aja di situ mereka ketemu sama makam pendaki, mungkin pendaki yang dulu pernah buka jalur di sana ya, dibuatin tugunya di sana. Nah, dari situ udah mulai kelihatan tuh, udah mulai kelihatan puncaknya gunung tersebut. Di situ mereka udah mulai kayak yang udah mulai relief gitu ya. Wah, ini percaya nggak percaya nih guys, kita bisa nyampe sini. Lanjut nggak? Ya lanjut. Kita selesaiin misi ini, kita bawa bendera gitu. Udah lanjut. Nah, di situ mulai dari yang makam itu udah mulai jalur pasir, jalur ngedaki gitu yang terjar, jalur pasir, jalur kerikil. Jadi udah mulai tough banget nih. Nah, karena si Abed masih khawatir sama kondisinya Nabeb, akhirnya Abed bilang, "Kalian bertiga duluan aja, biar saya sama Nabeb sama Fandri belakangan." Udah yang bertiga duluan, yang tadi yang gue bilang egonya masih agak tinggi itu. Udah mereka jalan duluan. Mungkin yang 2 orang pendaki yang tadi malah udah nyampe puncak duluan. Udah mereka tersyok-syok nih jalan. Dan mulai kelihatan, ternyata si Mas Nabeb nih beneran aja gitu. Kondisinya belum fit-fit banget. Pas diajak ngedaki yang berat kayak gini, mulai loyo lagi gitu. Udah mulai lemes lagi, udah mulai pucat gitu, udah mulai kecapean gitu kan. Akhirnya Mas Abed bilang, "Fandri, kamu duluan aja, biar si Nabeb sama saya," gitu. Fandri naik ngedaki sendiri. Akhirnya si Mas Abed mutusin untuk ngeluarin tali webbing. Dia ngikat si Mas Nabeb ya, diikat badannya, diiketin ke badannya Mas Abed juga. Jadi si Mas Abed ini ngedaki sambil narik badannya si Mas Nabeb gitu. Katanya Mas Abed sih ini udah kayak bener-bener udah kayak narik kambing aja gitu, ditarikin gitu sampai keseret. Katanya kakinya juga udah nggak ngelangkah lagi gitu. Udah bener-bener keseret itu terus sampai atas sana. Sampai akhirnya sisa 1 bukit lagi gitu. Di situ udah sisa 1 bukit lagi. Mas Abed ngomong ke Mas Nabeb, "Udah Beb, bisa kan ngedaki 1 bukit lagi?" gitu. "Iya bisa, udah duluan aja." Disuruh duluan di sana, karena udah bener-bener kelihatan banget puncaknya udah nggak jauh lah gitu. Mereka semua udah sampai puncak semua. Di situ Mas Abed sendirian gitu, dia berlutut dan dia nangis di situ. Dia nangis karena yang di satu sisi terharu juga gitu kan, karena yang ya Allah kok bisa ya kita sampai sini gitu. Padahal awalnya kita udah mikir bakal kehilangan 1 teman kita nih, kenapa kita bisa sampai
puncak malah gitu, bisa nyelesain misi yang tadinya tuh kayaknya impossible gitu. Dia keluarin gitu benderanya dia, bendera sispalanya dia di situ, diciumin benderanya, dia sujud. Udah di situ haru-haruan deh gitu pokoknya. Mereka si Mas Abed akhirnya ngelanjutin naik ke atas ketemu sama teman-temannya. Udah biasa mereka disuruh bengong gitu kan, ngeliatin pemandangan gitu, nikmatin kemenangan mereka, akhirnya bisa sampai puncak, mereka pelukan segala macam, foto-foto. Udah mereka tancepin tuh bendera mereka dan akhirnya misi mereka sukses di sana. Tapi apakah ceritanya selesai? Belum guys, ceritanya belum selesai sampai di situ. Nah, akhirnya mereka udah cukup siang tuh di situ, kurang tahu juga jam berapa, mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 siang gitu ya, udah mulai terik lah. Mereka mutusin, udah gimana nih, kita turun kali ya. Yaudah deh, kita turun biar kita cepet-cepet deh balik, bisa cepat pulang gitu ibaratnya. Dua pendaki yang tadi, yang udah berpengalaman itu ya, karena mereka udah nyampe puncak duluan, mereka juga udah turun duluan tuh. Nah, akhirnya tinggal sisa mereka berenam kan di puncak. Udah, ayo kita turun. Seperti biasa, yang 3 dibiarin turun sama Mas Abed, turun duluan. Cuman kali ini si Mas Fandri ikut duluan, jadi ada Mas Fandri sama 2 orang yang lain turun duluan. Di atas masih ada Mas Abed, masih ada Nabeb, sama 1 orang lagi, sebut aja namanya Marcel ya gitu. Mereka bertiga turun nih, belakangan nih mereka bertiga, turun. Nah, lagi jalan turun, jalan yang terjal berpasir gitu, berkerikil. Tiba-tiba HP-nya Mas Abed itu bunyi lagi gitu, cutung, kayaknya dapat sinyal lagi di situ. Nah, dia kan mau ngecek HP, akhirnya dia bilang, kalian berdua jalan duluan ya, Marcel titip si Nabeb ya, gitu. Jalan pelan-pelan aja. Oh iya siap gitu. Mereka jalan duluan, Mas Abed masih kondisi di atas. Dia lagi ngecek HP segala macam. Gak lama dia dengar suara Marcel teriak gitu, tolong, Bed, tolong sini cepat, Bed gitu. Si Mas Abed kaget gitu kan, dia ngelihat ke bawah. Yang dia lihat adalah tadi kan mereka berdua turun barengan tuh, damping-dampingan turun berdua ke bawah. Yang dia lihat posisinya, kalau posisinya si Marcel, ini jalannya landai nih gini, posisinya Marcel di sini, itu posisinya Nabeb itu udah jauh di bawah. Ada mungkin sekitar 200 sampai 300 meter dan posisinya tuh tertelungkup gitu. Kayak tengkurap gitu. Di situ kan Mas Abed udah astagfirullahaladzim, si Nabeb pakai jatuh lagi gitu kan, jatuh mengguling ke bawah. Udah dia lari gitu cepat ke sana. Si Marcelnya juga ikut turun gitu, nyamperin, dan begitu disamperin bener aja gitu kan. Ini orang kok makin dekat tapi masih kelihatan gitu. Ini orang posisinya telungkup dan gak bergerak gitu. Ya Allah, ini kenapa lagi gitu. Begitu turun sampai ke situ, pas mereka nyamperin si Mas Nabebnya, untungnya Mas Nabebnya udah mulai sadar, kayaknya tadi sempat pingsan gitu karena nggak bergerak sama sekali. Dia mulai sadar dan udah mulai bisa bergerak gitu. Dia dibantu bangun gitu. Di situ Mas Nabeb cuma nyengir doang gitu, maaf gitu. Tapi itu semua mukanya udah luka. Sini udah darah semua, badannya udah darah, tangannya udah darah semua gitu. Bahkan sepatunya udah mental entah kemana. Celananya robek dan di kayak tulang keringnya tuh ada yang robek juga gitu kulitnya, jadi itu darah berceceran gitu. Wah, si Mas Abed udah pusing kan, aduh ini kayak begini lagi. Udah di situ Mas Abed karena memang dia gercep soal medis, dilakuin pertolongan pertama lah gitu. Terus celananya karena ada kulit yang robek, celananya sempat digunting sepaha gitu kan, jadi kayak hot pants aja gitu. Soalnya tadi agak keputus, kameranya mati lagi, overheat kayaknya. Anyway, di situ kan si Nabeb setelah jatuh langsung dirawat tuh sama si Abed. Jadi mukanya ini udah banyak pada baret-baret semua kan, udah ada yang robek juga di jidatnya. Terus itu kakinya juga ada yang robek, cuman nggak tahu di sebelah mana ya. Kayaknya entah di lutut atau di betis tuh sempat ada yang robek. Jadi celananya tuh harus disobek paksa gitu biar nggak lengket ya lukanya sama kakinya, yang biar celananya nggak lengket gitu sama lukanya yang di kaki maksudnya. Anyway, udah dikasih perawatan nih, pertolongan pertama sama si Abed. Akhirnya si Abed ngomong nih, tolong jagain si Nabeb ya gitu. Gua mau langsung kebut ke pos 5 karena di sana kan mereka masih ada masih ada logistik yang ditinggal gitu kan, masih ada mie kalau nggak salah, masih ada 3 bungkus gitu, sama sosisnya juga masih ada sisa.
Gue mau kebut ke sana biar gue langsung masak. Jadi nanti begitu kita sampai sana kita bisa langsung makan nih. Si tenaga, kasihan si Nabeb juga kan habis jatuh gitu kan. Beb, kuat gak Beb? Bisa gitu. Akhirnya udahlah, ditinggal mereka berdua di situ. Si Abed nih lari langsung ngebut dia menuju ke pos 5 gitu. Sampai si Abed ini sempat ketemu kan sama teman-temannya yang udah duluan tadi. 3 orang di depan, disalip, gue duluan ya gitu. Gue mau langsung lanjut ke pos 5 gitu. Oh iya ya, oke. Dia langsung lanjut ngebut ke pos 5. Nah, sampai ke pos 5, udahlah dia langsung mau persiapin buat masak mie dan lain-lainnya. Biar teman-temannya begitu nyampe bisa langsung makan, isi energi lagi. Biar mereka bisa kuat lah gitu. Nyelesain misi mereka yang, well, technically udah selesai saat mereka nyampe puncak. Tapi kan mereka tetap harus balik dengan selamat gitu ya. Nah, nggak mau ada hal-hal yang terjadi lagi. Apalagi dari awal nih historinya si Nabeb udah sakit-sakitan mulu, tambah pula dia jatuh lagi kan. Gimana caranya biar tetap fit, bisa turun sampai bawah. Nah, ada satu problem yang gue agak lupa ceritain ya sebelumnya. Mereka tuh krisis air sebenarnya. Jadi pas mereka mau muncak itu mereka cuma masing-masing megang 1 botol air gitu. Dan itu kurang sebenarnya. Dan pada momen ini, momen yang saat Abed balik ke pos 5 mau masak, itu air tuh udah pada habis-habisan, mereka udah nggak ada air lagi. Sempat dilihat kiri kanan apa nih yang ada di sekitar sini gitu. Ada sumber air nggak yang bisa dipakai? Ternyata nggak ada sumber air di situ. Cuman di pos 5 itu si Abed sempat nemuin satu kubangan ya. Jadi kayak daerah yang bebatuan banyak gitu, terus ada genangan bekas hujan kayaknya. Cuman itu airnya tuh hijau warnanya, airnya tuh pekat hijau. Diciumin sama dia, diciumin sama si Abed. Wah, gila, ternyata ini air baunya bau got gitu. Tapi ya udahlah. Di situ jiwa survivalnya, ilmu survivalnya dipakai gitu ya. Jadi air itu disaring sama dia, disaring pakai glove-nya. Terus dari glove disaring pakai glove yang satunya lagi, disaring lagi pakai bandananya dia gitu. Sampai akhirnya itu air cukup bersih lah, agak jernih dikit tapi tetap kelihatan beningnya itu bening agak hijau gitu. Nah, itu katanya dapat sekitar setengah botol air mineral yang gede gitulah. Itu yang dipakai untuk masak mie gitu. Itu dipakai buat masak mie mereka sama sosis segala macam. Sama masih ada sisa 1/4 botol untuk mereka minum gitu. Untungnya waktu itu masih ada satu minuman saset rasa jeruk gitu. Jadi dimasukin di situ dicampur buat ngilangin baunya dikit lah gitu. Akhirnya teman-temannya nyampe, lupa waktu itu jam berapa ya. Yang jelas mereka akhirnya nyampe. Pertama kan yang 3 orang itu, habis itu yang 2 orang yang di belakang karena ada Nabeb habis jatuh kan, jadi jalannya pelan-pelan. Nyampe, mereka isi tenaga lah di situ. Mereka makan, mereka minum, dipaksain tuh ya makan. Walaupun udah disaring, tapi karena masih ada bau-bau gotnya gitu dan masih ada rasa got gitu ya. Gue juga nggak tahu sih rasa got tuh kayak gimana. Rasa got gitulah katanya dia, arti gitu kali ya, rasa tanah campur lumut gitu ya, warna hijau. Cuman ya mau nggak mau dipaksain tuh makan mie berenam. Begitu udah gimana nih, kita putusin lanjut lagi nggak nih perjalanan ke pos 4, lanjut terus sampai pos 3, pos 2, pos 1 dan seterusnya nanti sampai di bawah banget gitu, sampai di base camp. Udahlah lanjut. Nah, sebenarnya banyak drama-drama kecil lagi yang terjadi di situ, cuman nggak perlu kita detailin banget lah ceritanya di sini. Intinya mereka lanjut terus sampai mereka itu nyampe ujung-ujungnya di pos 2 dengan berbagai drama setelah itulah ya yang nggak perlu gue jelasin. Sampai akhirnya mereka nyampe di pos 2. Nah, sesampainya mereka di pos 2, di sini beban mereka tuh udah agak lega. Mereka tuh udah merasa tenang banget. Nggak banget sih, cuman ya relief gitu. Karena di pos 2 itu kan ada sungai ya di dekat situ. Jadi mereka bisa refill air yang emang bener-bener jernih dari sungai, air mengalir gitu. Bersih, mereka minum tuh sepuas-puasnya. Diisi lagi tuh botol air mereka penuh gitu kan. Dan yang tambah muat mereka lega lagi, mereka ketemu lagi tuh sama 2 orang pendaki, pasangan cowok cewek yang udah pengalaman banget itu. Mereka lagi istirahat juga di pos 2. Itu waktunya udah sekitar jam 6 sore ya, jam 6 menuju malam lah, waktu-waktu sandekala gitu, waktu-waktu maghrib. Nah, di situ mereka sempat ngobrol-ngobrol ya kan, istirahat.
Ngomong juga di situ kan pada catch up gitu. Tadi gimana segala macam diceritain lah. Akhirnya nanya ke kedua pendaki ini, "Gimana Bang? Gimana Mbak?" gitu, "Kak, pada mau lanjut apa ngecamp di sini?" gitu. Lanjut, kita langsung lanjut ke pos 1, nanti kita ngecamp di sana aja gitu. Oh ya udah. Nah, yang dua ini langsung lanjut jalan duluan. Nah, sedangkan kelompok para Sispala ini, si Abed dan kawan-kawan, ini agak belakangan nih mereka. Mungkin mereka masih istirahat, masih makan dan lain-lain, isi tenaga lebih gitu kan. Sampai akhirnya mereka mutusin untuk lanjut jalan. Itu udah agak malam ya, udah gelap lah gitu. Kurang tahu jam berapa, mungkin jam 7 atau jam 8 malam, atau mungkin jam 9, pokoknya udah malam. Oh sorry, itu nggak terlalu jauh jaraknya mereka jalan setelah si dua pendaki itu jalan ya. Mungkin cuma beberapa menit doang malah. Mungkin sekitar 10 atau 15 menit doang. Mereka lanjut ikut jalan menuju pos 1. Mungkin pertimbangan mereka di situ adalah si Abed nginget juga kan, antara pos 2 sama pos 1 itu jalannya bercabang. Jadi takutnya mereka salah ngambil jalan karena mereka kan itu pendakian pertama, sedangkan dua orang ini kan udah pengalaman banget. Jadi kalau misalnya mereka bingung nih ketemu cabang, paling nggak mereka bisa ngikutin yang dua orang ini. Jadi mereka berusaha catch up juga walaupun nggak yang benar-benar ngejar banget gitu kan. Akhirnya ya udah mereka kemas-kemas lagi, mereka lanjut, ayo kita lanjut ke pos 1. Hari ini kita harus bisa pulang lah gitu ibaratnya. Hari ini kita harus bisa lanjut sampai ke base camp, besok kita bisa balik ke sekolah kita gitu, ke daerah asal kita. Udah mereka lanjut malam itu. Mereka lanjut jalan pelan-pelan gitu, takutnya ngabisin energi terlalu banyak gitu kan, udah terlalu banyak hal yang terjadi dari awal mereka ngedaki. Sampai akhirnya mereka nyusurin jalan itu, yang dua pendaki itu udah nggak kelihatan ya by the way, karena kan mereka udah duluan. Mereka nyusuri jalan sampai akhirnya mereka ketemu ke satu persimpangan. Bukan persimpangan sih, lebih ke cabang gitu. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, at that point, Abed dan bahkan teman-temannya itu nggak ada idea gitu. Nggak ada yang bener-bener inget jalannya itu lewat mana gitu. Jadi mereka bener-bener berhenti di tengah-tengah situ, lihat-lihatan, lihat kiri, lihat kanan, coba untuk menglogikakan gitu. Ini kira-kira jalannya tuh yang mana ya? Ini kondisi udah malam. Terus kita juga udah terlalu capek fisik dan mental. Kalau sampai kita salah ambil jalur, habislah kita ibaratnya kayak gitu. Logistik juga kan udah habis-habisan nih. Kita kalau misalnya sampai nyasar dan nambah hari lagi, udah nggak ngerti lagi nih kayak gimana gitu kan. Gak lama di situ lagi mereka mikir, lagi mereka coba untuk diskusi untuk harus lewat mana. Tiba-tiba leader yang paling depan waktu itu siapa ya? Yang paling depan tuh kalau nggak salah Vandri waktu itu ya. Si Abed biasa dia paling belakang sebagai sweeper. Nah si leadernya ini si Vandri, dia tiba-tiba ngomong, "Guys, gua nyium bau sesuatu nih gitu. Kalian nyium nggak?" Yang lain diem, coba untuk nyium, termasuk si Abed juga gitu kan. "Oh iya ya, ada bau wangi ya," gitu. "Ini iya nih bau wangi apa ya?" gitu. Kayak bunga-bungaan tapi nggak tahu juga ini bunga apa, tapi wanginya tuh wangi banget gitu. Kalau kata si Abed, wanginya tuh wangi banget tapi nggak mengganggu wanginya, bukan wangi yang nusuk ke hidung gitu, bukan gitu. Wanginya tuh wangi subtle, wangi lembut tapi wangi banget. Bahkan si Abed itu cerita ke gua kalau sampai detik ini, sampai dia nge-share cerita ini ke Suamalam, dia masih belum pernah nyium wangi yang sama gitu. Dia belum pernah nyium orang pakai parfum dengan wangi yang seperti itu. Nah pada saat itu mereka masih mencoba untuk melogikakan gitu. Si Vandri juga ngomong, ini jangan-jangan wangi si Mbak tadi nih gitu. Si pendaki yang dua orang itu, karena satunya cewek. Ini jangan-jangan wangi Mbak tadi nih yang pakai parfum. Oh iya bener, kayaknya wangi dia nih. Lo wanginya dari mana? Coba dicium. Akhirnya mereka coba nyium tuh. Ini asal wanginya dari mana ya? Dari kiri atau dari kanan? Diperhatiin sama mereka. Wah kayaknya dari kiri nih.
kayaknya wanginya dari kiri, berarti si mbak tadi lewat sini gitu. Udah yuk kita ikutin. Ini kalau misalnya benar berarti kita ngikutin jalurnya mereka. Akhirnya diikutin tuh. Mereka ke kiri, mereka jalan tuh. Dan selama mereka jalan itu bener aja, itu wanginya masih ada terus gitu. Jadi seolah-olah memang ada jejak bau parfum di situ yang diikuti sama mereka. Lucunya adalah saat mereka kecapean dan mereka berhenti gitu ya, take a break gitu, mereka istirahat, wanginya tuh ikut berhenti, wanginya tuh ada di situ gitu. Dan mereka nggak berpikir yang aneh-aneh pada saat itu. Mereka cuma mikir, wah, ayo istirahatnya jangan lama-lama ya, ini mumpung wanginya masih ada nih, kita masih bisa ikutin guys gitu. Oh ya udah, boleh. Yuk kita nggak usah lama-lama istirahatnya, yuk kita lanjut jalan lagi gitu, diikutin wanginya. Sampai akhirnya mereka tuh keluar dari keluar dari pintu rimba gitu. Nggak keluar dari pintu rimba juga sih, tapi mereka udah keluar dari vegetasi yang tertutup itu, udah mulai terbuka dan udah mulai masuk pos 1. Nah, pas mereka mulai memasuki pos 1 itu, di sana si 2 orang pendaki itu udah istirahat, lagi masak, lagi makan di situ. Yang enggak mereka pikirkan adalah 2 pendaki itu udah mulai makan di situ, udah mulai masak. Artinya kan mereka udah ada di situ ya paling enggak 20 menit, setengah jam udah ada lah, karena mereka udah buka-buka logistik, udah masak ya kan. Cuman nggak ada yang kepikiran sampai ke sana. Kenapa itu bau masih ada tuh sepanjang perjalanan mereka sampai mereka nyampe ke sana. Udahlah, mereka tegur sapa lagi kan, buka-buka logistik. Udah nyampe, iya nih kita yuk gabung gitu. Itu malam-malam ya. Mereka buka, akhirnya mereka ngobrol gitu kan. Akhirnya mereka mutusin untuk, karena ini udah malam, gimana kalau kita ya udah tambah 1 malam lagi di sini aja nih, toh udah sampai pos 1 juga. Kita buka nggak buka tenda sih waktu itu ya, karena kan ada semacam kayak bali-bali gitu di pos 1. Mereka cuma buka flysheet doang buat nutupin bali-balinya biar nggak kena angin malam gitu ya. Udah, mereka mutusin untuk istirahat di situ malam itu. Nah, si Abed ini sama teman-temannya sempat ngobrol-ngobrol kan sama pendaki yang 2 itu. Pendaki yang cowok ini ngomong di tengah-tengah obrolan mereka malam itu, Mas tahu nggak kalau tadi mas-masnya itu dituntun gitu. Waduh, dituntun gimana gitu? Dituntun sama siapa? Iya, kalian tuh dituntun tadi. Dari tadi nyium bau wangi-wangi nggak gitu? Oh iya mas, kita nyium bau wangi gitu. Bukan bau mbaknya ya pakai parfum. Oh bukan, kalian tuh dituntun sama penunggu sini. Waduh, serius mas dituntun? Iya, dituntun sama sosok nenek-nenek katanya. Wah, kok masnya tahu? Ya tahu. Itu nenek-neneknya masih di situ tadi saya lihat. Kalian dituntun sampai keluar dari vegetasi itu. Saya ngelihat tadi ada nenek-neneknya di situ. Oh gitu mas, serius? Iya serius. Jadi ternyata bau yang mereka cium itu adalah bau sosok penunggu sana, yang wujudnya itu adalah seorang nenek-nenek. Ditanyakan, itu penunggu mana mas? Itu penunggu pos 2 biasa gitu. Itulah kenapa mungkin mereka itu selalu diperingatin untuk jangan pernah camp atau menginap di sekitaran pos 2. Dan kalau diingat-ingat, menurut keterangannya si Abed juga, waktu si Nabeb itu kesurupan di tenda di sekitar pos 2 yang mereka tengah malam buka itu di malam pertama, itu kan sempat kesurupan dan keluar suara yang bilang, waktu si Nabeb tuh ngomong, di sini jangan ribut. Nah itu suaranya tuh kalau diingat-ingat mirip banget sama suara nenek-nenek gitu. Jadi ada kemungkinannya si Nabeb waktu itu kesurupan sama sosok tersebut. Nah di situ si Nabeb baru buka cerita. Oh iya, gue lupa cerita nih ke kalian semua. Jadi malam itu, yang waktu malam pertama yang dia mau hipotermia itu, si Nabeb itu sempat ngelihat ada sosok yang lewat gitu di dekat dia. Dan sosok itu dia ngelihatnya kayak bayangan orang, tapi bentukannya itu kayak orang yang bongkok gitu. Ya, kalau kita korelasiin, kita sambung-sambungin ya. Si Nabeb itu sempat ngelihat bayangannya si nenek-nenek itu di sekitaran lewat pos 2 itu, di sekitaran tempat mereka buka tenda, yang akhirnya si Nabeb itu hipotermia dan kesurupan. Jadi si Nabeb tuh sempat ngelihat juga sebenarnya.
Ya gitulah pengalamannya mereka yang harus survive sebegitunya dan ngalamin hal ini itu dari kejadian yang fisik sampai kejadian yang gaib ya. Dan untungnya penunggu di sana justru malah ujung-ujungnya kayak ngebantuin mereka nyampe ke pos 1. Nah di situ pendaki yang cowok tadi, yang 2 orang itu ya, ngomong juga, jadi sosok nenek-nenek ini dia tuh usil mas gitu. Sosok nenek-nenek ini bisa jahat tapi bisa baik juga, tergantung moodnya dia, tergantung orangnya juga waktu itu. Nah jadi mungkin waktu masnya awal datang ke sini itu lagi diisengin gitu kan, karena nginep di sekitaran pos 2. Tapi mungkin karena dilihat masnya udah berjuang habis-habisan lah, sampai akhirnya solidaritasnya juga kelihatan gitu kan, nungguin teman segala macem, mau turun dari gunung ini dengan selamat, akhirnya dibantuin sama si nenek-nenek ini, ditolongin. Nah di situ mereka udah wah bersyukur nih, syukur alhamdulillah nih kita dibantuin, walaupun kalau diingat-ingat dibayangin serem juga gitu kan, dibantuin sama sosok nenek-nenek, mereka nyium baunya, mereka berenam semua nyium baunya gitu. Nah singkat cerita masih ada beberapa drama-drama kecil yang terjadi sejak saat itu sampai akhirnya mereka pulang. Cuman intinya adalah mereka nambah 1 malam di situ, dan keesokan harinya tuh mereka berhasil pulang, turun sampai ke base camp, dan akhirnya mereka pakai sisa uang mereka untuk balik gitu ke daerah asalnya mereka. Nah di perjalanan terakhir itu baru terungkap nih ternyata yang dicurigai menjadi alasan kenapa mereka itu dapat gangguan ini itu, terutama si Nabeb ya. Kenapa dari awal si Nabeb tuh selalu jadi target kesialan lah gitu, dari yang dia sakit-sakitan, mual-mual, sampai akhirnya dia kesurupan, sampai dia jatuh segala macam, itu kayak bertubi-tubi selama perjalanan mereka dari mendaki sampai turun, itu si Nabeb selalu kena sialnya gitu. Di perjalanan mereka balik, si Nabeb baru cerita. Jadi entah apa awal pembicaraannya ya, tapi ujung-ujungnya si Nabeb itu cerita saat mereka sebelum berangkat nyebrang pulau menuju pulau di mana gunung ini berada gitu ya. Kan semuanya biasa minta izin dulu sama orang tua masing-masing. Nah, H-1 itu saat mereka lagi waktunya minta izin, itu kondisinya si Nabeb itu lagi berantem sama orang tuanya gitu. Lagi berantem sama ibunya pada waktu itu. Nggak tahu kenapa berantemnya, yang jelas mood mereka lagi nggak enak, ibunya juga kayak nggak suka juga mungkin ya waktu itu, atau ngelarang untuk si Nabeb ini ikut misi ini. Mereka marah-marahan lah gitu, ada ketegangan di situ. Sampai ibunya juga sempat ngomong gitu kan, "Kamu mau kemana?" gitu. "Mau ke sini, mau ke gunung ini nih," gitu. "Kamu baliknya kapan?" Nah, di situ Nabeb nggak minta izin jatuhnya kan, karena lagi posisi berantem, cuman kayak ngasih notice gitu doang, "Saya mau ke gunung ini," gitu. Terus ditanya, "Kamu baliknya kapan?" "Dah, nggak usah khawatir, saya nggak bakal balik." Nah, di situ dia ngomong sesuatu yang salah gitu. Dia ngomong, "Saya nggak bakal balik," dan kebawalah mental itu gitu. Dan yang bikin makin jatuh mentalnya si Nabeb dari awal adalah waktu nginep di rumah keluarganya si Abed. Di situ mereka sempat dapat briefing singkat dari orang tuanya si Abed, khususnya dari bapaknya si Abed. Nah, bapaknya si Abed tuh sempat ngomong ke mereka berenam, "Nanti kalau kalian udah di gunung, apapun kondisinya, kalau ada satu teman kalian yang kenapa-napa, dan itu jadinya bisa jadi beban buat kalian, udah tinggalin aja. Tinggalin aja teman kalian di situ kalau memang takdirnya untuk gimana ya ngomongnya biar nggak kasar ya. Kalau memang dia ditakdirkan untuk tutup usia di sana, ya udah biarin aja." Ibaratnya ngomongnya kayak gitu. Dan saat si Nabeb ngedengar kalimat seperti itu, dan dia tahu, waduh ini gue berangkat nggak dapat izin orang tua, dan gue berangkat dalam kondisi lagi marahan lagi sama emak gue gitu kan. Mana gue bilang gue nggak balik lagi. Di situ dia udah kena mental, udah kalah mental di awal. Jadi sejak berangkat mungkin dia kena sugesti atau kayak gimana kan. Bawaannya badannya tuh lemes, mentalnya juga nggak kuat. Jadi begitu nyampe kena kondisi cuaca dan segala macamnya di sana, ya makin lemah lah gitu. Nggak ada perlawanan dari mentalnya dia dari dalam gitu. Jadi semakin rentan, baik dari ujian dan cobaan fisik maupun ujian dan cobaan gaib yang ada di sana.
Ya gitu dia ceritanya guys. Menurut gue ini jauh dari kata sempurna gue nyampein cerita ini, karena honestly cerita ini panjang banget aslinya, dan banyak banget detail-detail yang entah dengan sengaja gue potong untuk mempersingkat durasi, karena ini udah panjang banget kan, ini mungkin video terpanjang gue sejauh ini, atau ada yang nggak sengaja kemis sama gue, karena saat Mas Abed ceritain ini ke gue bener-bener fokus ngedengerin dia cerita. Ini seru banget gitu kan, dan panjang banget. Cuman ya gue berusaha semaksimal mungkin lah supaya paling enggak sedikit banyaknya inti dari cerita ini bisa tersampaikan ke kalian. Mudah-mudahan kalian nggak bete, nggak mudah-mudahan kalian agak puas lah gitu ya ngedenger cerita ya kali ini. Cuman untuk ngejawab juga request kalian, ada beberapa yang minta cerita gunung lagi kan. Gue masih coba filterin juga yang bagus yang mana. Anyway, sorry banget ya. Gue mau buat pengakuan ini, sebenarnya gue udah ngerekam setengah video ini tuh udah dari 1 bulan yang lalu, dan satu dan lain hal terjadi sampai gue nggak bisa ngelanjutin, dan gue baru ngelanjutin shoot lanjutannya itu setengah video berikutnya itu 1 bulan berikutnya, dan baru gue edit, baru gue upload sekarang yang kalian bisa tonton ini. Sebenarnya udah dari 1 bulan yang lalu ya, dan mungkin kalau kalian perhatiin dari awal video sampai sekarang mungkin model rambut gue berubah segala macam ya, karena ini nge-shootnya di waktu yang berbeda. Di tengah-tengah video nanti ada cut nanti ya kalian lihat. Itu karena ada satu dan lain hal yang membuat gue belum bisa ngelanjutin video, tapi insya Allah mudah-mudahan dari sekarang gue udah bisa ngelanjutin video lagi. Udah mulai banyak nih, ada subscriber teman-teman semua malam yang udah mulai ngirim-ngirim cerita lagi. Dan gue udah review beberapanya, udah ada yang lolos, tinggal gue sampein aja. Cuman emang waktu itu yang ngehambat adalah cerita ini karena cukup panjang. Mudah-mudahan dari sini udah bisa lancar lagi ya guys ya. Ini kenapa lagi kamera gue kedip-kedip, kayaknya udah mau mati lagi nih guys. Anyway, saya thank you banget udah stay tune, thank you banget udah nontonin video kali ini dan video-video yang lainnya. Jangan sampai kelewatan, jangan lupa buat subscribe buat yang belum subscribe tuh, sampai belibetan gue. Sama nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau gue upload, soalnya gue belum ada jadwal yang pasti nih. Mudah-mudahan someday nanti ada. Kayak sekarang nih pas gue upload, kalian dapatkan notifikasinya buat yang udah nyalain lonceng. Tuh, yang belum nyalain loncengnya sekarang juga. Like kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya menurut kalian ini worth it buat ditonton. Siapa tahu teman-teman kalian punya cerita-cerita yang serem-serem yang belum pernah mereka ceritain ke kalian, dan setelah nonton di Sua Malam mereka berinisiatif buat ngebagiin cerita itu ke Sua Malam, dan bisa gua retail ke kalian biar kalian juga bisa dengar. Dan semua teman-teman kita pecinta horor bisa dengar juga di seluruh Indonesia ini. Sekali lagi thank you banget buat kalian semua. Thank you for watching dan see you in the next video guys.